Bila perlu bandreknya nggak pakai gula bila perlu. Sama ini ya Mas. Ya diambil satu dua atau berapa? Aku sih pengen nih. Nah, ya dua-dua lah. Boleh. Nah, jadikan satu di sini. Nah, jadi satu. Mas kayaknya sambil ngobrol enaknya di sana loh Mas. Boleh. Kayaknya lebih leluasa, Santai lebih banget lapang juga kayaknya. Aku minta ini Mas tahu. Minta beli. Apa namanya? Ada siapin tahunya ini. Ya karena orangnya 4 ya. Nanti saya akan ada tamu lagi. Yang 4 nggak apa-apa deh. Oke. Wah, enak banget malam. Ini kayaknya Mas Rudi. Nah, dari tadi macet banget jalan. Iya, sebenarnya hari ini cukup padat kegiatannya, cuman begitu mandi, keluar rumah, janjian sama Mas Rudi, ini suasananya jadi energinya timbul lagi nih. Kok tumben Mas? Nah iki makanya Tumben mandi. Itu Aduh. berita hangat itu Mas. apa itu? Ya denger mandi itu. Berarti ya, Tumben-tumbenan. betul. Bu, cukup udan mana Mas? Akatus. Ya setengah pawang hujan lah. Tapi masih sama ya aktivitas. Masih. Ya pelan-pelan sambil cari rezeki. Iya. Mondar mandir. Ya, efisiensi ini memang berdampak semua Mas Rudi. Ya. Wabil khusus ke kami juga, ke kawan-kawan jurnalis. Luar biasa betul. Tapi masih banyak ini kan Mas yang bisa diangkat dari Bisa sih, kawan-kawan masih jurnalis banyak. di kabupaten ini kan. Wes. Weh Mas, Inilah tokoh-tokoh periksaan kita. Weh aman. Mas. Weh mohon maaf yang punya salah ini kayaknya nih. Berjodoh kita ini. Wah, aduh Mas Joseph. Luar biasa. Iya. Kayak gitu. Boleh duduk kan? Udah lama. Boleh. Enggak, takutnya kursi panas loh. Oh sih. Yang sedang ini berproses. Nah ini apa ceritanya nyampe Pring Sewu? Kok dilalah kok pengen kesini ini gimana ceritanya? Ya ceritanya ini kan sekarang Janjian lagi sama Mas Bos apa gimana? saya di sana tadi lihat lagi dingin, kan cuacanya lagi musim berdiding nih. Jadi cari yang hangat-hangat lah. Nah ternyata pas nyari ke sini bukan hanya kopi, ada bandrek tadi. Ada bandrek. Kayaknya bandrek. Tapi bukannya suasananya panas sebenarnya nih. Oh, apa itu yang panas? Sempet berebut tadi, bandreknya tadi. Iya. Saya tahu. Itu kemarin siapa yang ngomong bandrek? Makanya tadi di awal saya minta maaf. Minta maaf betul. Iya. Wongnya Tadi teko. Tamu nggak diundang. Jadi kemarin saya yang ngomong wong edan Mas. Iya. Sampai memang edan. Nah gimana lo kok saya cando? Edan lah. Lo kok sampean siapa sih kok berani-beraninya daftar jadi apa tuh? BUMD? Dari direksi. Gitu ya. Jadi kan gini Mas, kemarin beberapa malam yang lalu lah, saya, Mas Rudi, Mas Ato, ya nggak sengaja juga kumpul di sini ngobrol karena yang lagi hangat di luar sana terkait rekrutmen kepengurusan BUMD Pring Sewu. Kemudian mengembanglah pembicaraan itu sampai ada satu masukan dari kawan kita Mas Rudi, loh dulu deh ini nyalo nih. Nyalon apa nyemir? Nah itu akhirnya tak iyakan lah. Iya. Nah muncullah beberapa statement dari kawan-kawan termasuk Mas Ato.
lah iki wong gemblung apa wong edan iki. Karena rumor di luar itu Mas, ya nggak harus kita tutupi lah, itu jadi rahasia umum. Rahasia yang diumumkan. Yang diumumkan. Jadi bahasa-bahasa jahilnya itu lah kok Mas Dodi nekat gitu loh. Terus genah-genah isunya pengantinnya sudah ada lah. Ada yang ngomong ring-ring satu yang diprioritaskan. Iya. Ada lagi balas jasa. Oh iya. Nah ini tiba-tiba Mas Dodi kok ngucuk dewean melawan arus daftar. Nah sampai tatanan step 1, step 2 sampai step terakhir untuk memasukkan langsung dengan bupati kan. Iya. Nah ini mumpung eneng Mas Rudi. Gojlok nggak? Ini perlu kita gojlok malam ini kayaknya ini. Jadi gini Mas Dodi, kemarin memang ada pembahasan itu, makanya ini mumpung sampean ada di sini. Sebenarnya kalau manggil Mas Dodi itu kok kayak wagu ya Mas ya. Terus Cak Dodi. Enak Cak ulangnya ya. Karena gua dari apa kabarnya? Berma kabarnya. Berma. Iya. Apa ya? Kita itu mau tahu Mas. Gimana gitu lah ya. Yang mendasari sampean itu. Nah, Yang melatar belakangi apa gitu loh. iya. Apa? Terus apa ya punya kemampuan untuk mengelola BUMD dengan baik. Jadi latar belakangnya sampean dulu lah. Iya ya. Tapi Motivasinya. kemarin saya jawab mewakili jenengan loh, karena saya bilang saya tahu Mas Rudi karena Bandrek. Apa nih? Bandrek. Yang ada susunya. Ada. Ini ada semua. Kayaknya kita juga pakai susu ya? Iya, pakai susu deh. Susu semua? Semua senang susu aja. Tadi ada satu yang Saya nggak pakai susu. Ini. Jadi gini, sebelum ngomong yang lain lah, saya ketemu Mas Dodi baru berapa kali Mas ya? Ini ketiga kayaknya loh. Ketiga ya? Pertama ketemu, mulai itu ngadain ini, panen raya. Wah mantap, ya dipanggil kepala dinas segala macam. Ada Asdo juga ya, pejabat Pemkab kita. Pikir saya, jujur nih dari awal saya belum pernah lihat Mas Dodi. Belum pernah ketemu ngomong langsung juga. Langsung jadi pemerkasa di situ. Bisa dikatakan muncullah sebagai tokoh tani di Ambarawa Timur. Ambarawa Timur ya? Iya. Ini Mas Bos. Ketemu lagi, Coba ini ada satu isu yang lagi. lain ini. Pertanyaan yang tadi itu belum terjawab. Iya. Karena gini Mas, kemarin saya mewakili jenengan, saya mengatakan kalau nggak salah ya Mas. Padahal Rudi ya. saya nggak minta diwakili. Itu. Makanya aku minta maaf tadi di awal. Aku ngomong Itu surat kuasa. beliau itu berjuang, aku bilang kayak gitu. Amin. Ada selama aku kenal beliau beberapa tahun terakhir ini memang ada semangat hierarki di diri beliau itu yang ingin mengabdi lah Iya. kepada Kabupaten Pringsewu Betul. dengan segala kemampuan yang ada. Betul. Nah, kalau itu salah statement itu ya Iya. seni saiki. Iya. Nah, ini mohon dijawab dulu supaya Iya. apa ya, paling tidak ketika ada kawan-kawan bertanya, enak sih ngomong Mas Ato, nanti kalau Mas Ato datang ya kita Iya. ngomong lagi, iso ngomong kayak wong gemblong nanti lawan arus yang sangat keras betul. Nah, apa yang membuat itu yakin Mas Dodi yakin Iya. dan memberanikan diri untuk daftar di Daftar. direksi itu. Udah tak jawab aja lah ya. Ya. harus jawab. Harus ini. Oke. Nggak jawab nggak boleh pulang. Ya awalnya itu sebenarnya kan nggak sengaja. Jadi ada kawan, ada informasi kalau minta tolong informasi tentang seleksi ini lebih lengkapnya. Kemudian dengan kawan yang ada di ASN pun juga, saya minta tolong juga. Tolong pengumuman itu ya, karena ada kawan ingin daftar. Udah saya dapat, saya serahkan kawan gitu. Lama kemudian, lah Mas Dodi nggak daftar gitu. Tuh, lewat WA. Saya jawab, saya terus terang mikir 2-3 kali kalau mau daftar ini. Karena isu di luar udah hangat betul gitu loh. Terkait ya pengantin lah, itulah ring 1, ring 2. Yang penting bukan ring tinju lah ya. Nah itu. Karena saya jawabannya begitu, terus ya ada orang yang mendorong memang ya, mendorong lah, yaitu menyemangati. Udah sampean itu bisa, bisa berbuat dari track record sampean itu bisa orang lain.
kadang memang diri kita ini nggak pede ya menilai diri kita nggak tahu kadang kemampuan orang lain yang tahu gitu. Akhirnya terus terang nih Mas sebagai hamba ya gitu ya, istikharah Ya, siap. istikharah ya, ada 2 kali padahal waktunya udah mepet itu tinggal 2 hari itu kan durasinya sekitar seminggu aja sedangkan saya tahunya udah hari ketiga berarti sudah injury time gitu makanya ketika itu sudah dengan ya sudah bismillah saya ngurus semua berkas-berkas itu. Tapi saya potong dulu Mas Dodi. Barusan ini kan dijelaskan prosesnya. Iya prosesnya. Yang kami tanyakan sebenarnya apa yang latar belakangi? Iya. Motivasinya apa? Kok sampai perlu kita ketahui bersama dan saya rasa kawan-kawan sudah tahu. Tingkat keberhasilan BUMD di Indonesia ini kalau kita buat persentase hanya mencapai 20%. Iya. Tingkat keberhasilan. Iya. Itu fluktuatif. Iya. Melihat itu, kemudian satu lagi kegagalan di periode pertama. Nah itu juga yang saya bilang mikir 2-3 kali. Terus apa kok yang membuat jenengan nekat ini melawan ombak arus yang begitu kuat itu? Begitu kuat ya. Ya mungkin ini lah Mas ya. Nggak tahu ya. Saya dari dulu boleh dibilang kalau bahasa sekarang itu ada DNA pejuang mungkin ya. Ada DNA pejuang. Segala sesuatunya itu harus diperjuangkan dan sebenarnya tidak ada yang sulit gitu ketika kita benar-benar niat tulus ikhlas ingin mengabdi kayak gitu apapun rintangan ya saya pakai kacamata kuda aja artinya bukan tidak mau tahu saya tahu cuman karena tingkat keyakinannya itu tinggi ya ikut ikhtiar maksimal menjemput takdir hasilnya apapun itu ya sudah kita tawakal aja gitu. Jadi memang ada unsur religiusnya lah sesuai dengan visi misi Pak Bupati itu lah R-nya itu religius. Nah ini dia. Pinjam kacamata di kudanya siapa Mas? Nah itu tadi Tapi kudanya Pak Bupati kan. Pokoknya kacamata yang bikin kita nggak bisa ngelihat ke kanan ke kiri Mas. Maksudnya itu. Iya. Maju terus. Maju terus. Bismillah. Tapi sekali-sekali nunduk biar maksudnya nggak kesandung. Nah terus gini, ini menarik nih. Ketika taruhlah Itu yang pertama ya. Anggap saja, tadi belum pengumuman kan? Ya belum. Anggap saja Mas Dodi lolos misalnya. Mas Dodi lolos. Ada rezeki di situ lah. Kemudian latar belakang dari semua kandidat yang ada itu variabelnya luar biasa berbeda-beda. Ya. Satu pengusaha, ada lagi yang bahkan mantan KPU provinsi, Ya. kabupaten, kemudian ada lagi ASN Ya. di bagian komisaris. iya Nah latar belakang mereka itu berbeda-beda. betul. Nah ketika nanti terpilih 2 komisaris 3 direksi, termasuk Mas Dua Dodi di dalam- kayaknya loh. 2 apa ini? Direksi. 2 direksi, komisarisnya 2 juga. 2, 4. Kalau Mas Dodi ada di antara 4 orang itu yakin nggak sih mampu paling tidak berbeda 80 bahkan 180 derajat dari periode yang pertama? Iya. Apa langkahnya kalau memang Mas Dodi mampu atau sanggup? Ya pertama kita duduk bareng lah ya. Ya sama saja kayak kita gini, duduk bareng ngopi. Ya penyamaan visi misi lah kalau Pasti. untuk pencalon itu persepsi. kerja lah, Iya itu kesepahaman dulu. Apa sih keinginannya? Nah yang jelas kalau saya pribadi tetap ya ingin berbuat atau berkontribusi terhadap Pring Sewu. Nah juga terhadap masyarakatnya melalui lembaga yang namanya BUMD ini. Nah kita sampaikan apa adanya. Jadi juga apa ya? Ya sama juga Pak Bupati kebetulan juga menyampaikan saya sebenarnya tidak ada kepentingan apapun. Sehingga betul-betul serius jika misalnya sama pertanyaannya, jika misalnya ada rezeki duduk di salah satu direksi, apa yang mau diperbuat? Ya kontribusinya yang jelas kita punya integritas atau bahasa ininya moralitas segala macamnya itu dulu kita pegang dulu. Nah ketika itu sama-sama ada kesamaan seperti itu maka program kerja apapun dan yang jelas pasti ada bisnis plan dulu, kita menyusun bisnis plan itu dulu. Nah
melalui kesepakatan bersama, ya sudah, Bismillah. Dan tetap kita berkonsultasi dengan Bupati. Dalam hal ini sebagai beliau decision maker, pengambil kebijakan di saat ini yang juga punya saham terbesar di BUMD. Kan 100% itu sahamnya punya. Ini tak borong di sini Mas Rudi, Mas Bos, tak borong dulu nih. Aku sarap mengoh. Kok keburu lali gue. Soalnya Aku tak sebutnya sampai ngomong ini. Aku kemarin. Oh iya, podo-podo kelalen kabeh. Faktor U. Ini keren banget yang tadi Mas Rudi sampaikan. Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, taruhlah 4 tadi itu terpilih ya. Iya. Si A, si B, si C, si D termasuk Mas Rudi. Yang punya latar belakang usaha. Saya sangat pesimis kalau BUMD yang nanti dilantik, di SK-kan, kemudian kok membentuk usaha baru di awal tahun dengan modal yang ada. Iya. Saya rasa bukan langkah yang tepat. Iya. Nah, kemudian muncul konsepsi nakal ya. Iya. Lah, orang yang duduk di situ itu pengusaha semua kok. Bisa aja nih, misal 5 miliar lagi yang disetorkan. Mas Dodi kelola 1 miliar. Si A 1 miliar, 1 miliar lewat usaha kalian. Yang ini pokoknya tiap bulan ada untung segini. Iya. Sehingga terakumulasi 1 tahun memenuhi target. Iya. Nah, kalau itu nanti yang dilakukan sah-sah aja, mau ngomong saja. Betul. Nah, tapi berdirinya BUMD itu kan yang dikategorikan BUMD yang layak, yang berhasil, itu ada beberapa step, beberapa unsur yang harus dipenuhi. Betul. Salah satunya adalah mengakomodir usaha-usaha masyarakat. Iya. Entah itu hasil usahanya masyarakat diolah BUMD, atau bersinergi dengan BUMD, Bermitra. atau sebagai ujung-ujung tombak usahanya BUMD. Nah, dengan adanya persepsi nakal tadi, pendapat Mas Dodi bagaimana kalau nanti kamu terpilih? Ya. Persepsi nakal itu sah-sah saja, itu hak setiap warga negara, warga masyarakat ya. Cuman yang perlu diketahui, sampai hari ini belum ada pengumuman nih. Betul. Saya tidak pernah menerima SK dari manapun atau surat kerjasama dari manapun terkait bidang usaha, ya, produk ataupun barang. Gitu. Artinya apa? Kalau toh nantinya, sekali lagi pas saya ada di dalamnya, kemudian ada calon mitra ini mau menawarkan produk atau barang, ya dites dulu dong, presentasi dulu dong, terus uji lapangan dulu, kan gitu kan ya Mas ya? Iya, uji lapangan. Misalnya nih apa, taruhlah apa yang paling enak ini, pupuk misalkan. Nah, ya harus ada uji lapangan dan kita. Tapi bukankah BUMD itu bukannya sebatas magnet? Maksud saya, dia tidak hanya sebatas tuan rumah menerima, tapi justru jemput bola seharusnya. Iya. Karena begini, potensi-potensi yang mungkin bisa digarap itu kan banyak betul dari berbagai bidang. Misalnya ada bidangnya Mas Rudi di Pokdarwis, Pariwisata. Ya. Ada lagi di bidangnya Mas Kus, Ya. pertanian. Oke. Ada lagi UMKM yang digembar-gemborkan dari tahun kemarin. Iya. Pengelolaan yang membuat mata pedih di depan mata, pasar Pring Sewu misalnya. Iya. Alangkah banyaknya. Alangkah banyaknya. Artinya ketika BUMD terpilih, paling tidak dia mampu meyakinkan masyarakat, audiens atau konsumen yang bakal bisa bersinergi dengan BUMD. Program-program yang memang mengena. Iya. Tidak hanya melulu mumpung aku sinjagong, aku punya pemikiran sendiri, usaha yang bagus, menurut kami, kamu jalankan ini. Nah, bagaimana nasib pengusaha-pengusaha yang butuh rangkulan BUMD? Iya. Nah, itu bagaimana coba kira-kira? Iya. Mantap nih, wapot pertanyaan. Kopi sen air. Iya. Oh, mandek nih. Jeru ini. Bagian mandek Mas Rudi. Mas Bos, monggo. Aku terima. Tapi jawab dulu pertanyaan. Iya. Memang harus keluar. Harus berat ya. Calon ya berat. Kabupaten loh. Dan kecamatan itu. Iya. Ya, betul. Masih banyak bidang. Yang jelas memang nantinya dari banyak bidang tadi perlu ada skala prioritas ya. Yang pertama, karena BUMD di Pring Sewu ini baru lahir, ya baru lahir lah. Kalaupun kemarin sudah berjalan, tapi kan
ya masih titah-titah gitu kan ibarat manusia itu. Nah, jadi yang pertama itu bagaimana BUMD itu paling tidak bisa membiayai dirinya sendiri. Biaya operasionalnya termasuk ya kalau boleh dikatakan gaji dari seorang komisaris direksinya sudah tidak minta lagi. Gitu loh. Nah, ini memang butuh usaha yang sifatnya fast moving gitu. Dan cepat dapat menghasilkan dan aman tentunya ya, tidak ada masalah. Ya, Nah, aman ini ada. iya ada nanti ke depan. Itu nanti. Ini bahaya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua kaitannya dengan pariwisata, kemudian UMKM, kemudian tadi pertanian. Nah, dari pariwisata dulu ya, sama UMKM. Nah, ternyata ini bisa dikawinkan. Ya, saling bersinergi. Belum tentu Mas, kalau orang tuanya nggak setuju, nggak bisa itu. Oh iya. Makanya saya kulon nuwun. Terus Aku lagi mikir cloningnya jadi apa? Ya. Gini. Jadi untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di Prengsewu dan ekonomi itu berputar terus di masyarakat Prengsewu, tetap ada ujung tombaknya. Ujung tombaknya itu pariwisata. Dan sekaligus ujung tombak terus apa ini jembatan ya Mas Rudi ya. Nah, jembatan lah. Nah, selama ini memang masih belum ada wisata yang di Prengsewu yang betul-betul jadi unggulan gitu ya. Atau memang dibiarkan tidak unggul ya Mas Rudi gitu ya. Ya ada sebenarnya tapi dibiarkan tidak unggul. Nah, dengan ketika kita mengangkat, memblow up terus pariwisata ini, harapannya UMKM yang ada di sekitar situ juga ikut menikmati. Ketika misalkan banyak pengunjung dari luar daerah atau dari dalam daerah itu sendiri, ya maka ya ekonomi berputar, orang tetap ke sana, tetap ada belanja di situ terus seperti itu. Ini masa bakti BUMD berapa tahun sih? Nah, kalau seharusnya ya sesuai periodisasi bupati. Tahu dia belum dapat SK. Nah, ini Belum baca. Seharusnya, iya ntar. Saya kan belum baca ini. betul. Ini terlalu semangat ini. Jadi betul, akhirnya seolah jadi terdakwa bener ini. Makanya kalau tadi kan ada bahasa mengkawinkan kan. Iya, takutnya saya ada dianggap kemeruh. Apa? Kemaruk. Sebenarnya yang sering mengawinkan ini Mas Purnadi. Beliau ini pernah mengkawinkan Pembibitan ya? beberapa tanaman ya. Iya. Antara kelapa, tebu, sama pisang itu dikawinkan sama beliau. Lalu jadinya apa itu? Kolak. Dan hasilnya maksimal ya. Masih kan? Warak. Saya tertarik tadi Mas Wahyu yang Mas Wahyu menyampaikan tingkat keberhasilan BUMD di lingkup nasional itu hanya 20%. Ya. Saya mau tanya ke Cak Dodi ini, berarti ada 80% yang tidak mempunyai angka keberhasilan. Iya, alias gagal. Ya, kita katakan gagal lah. Iya. Kalau saya ngomong apa adanya. Nah, just ya. Iya. Jawa Timur. Satu. Ya, yang ditanyakan apa sih yang bisa yang membuat BUMD itu kok gagal? Faktornya apa Mas? Cak Dodi. Iya. Ya. Itu sudah rahasia umum. Alias Rahasia terus. lah iya, rahasia yang diumumkan maksudnya. Oh iya. Jadi aslinya kan BUMD Badan Usaha. Kelihatannya serius. Saya tadi nggak kelihatan Mas Sato ya. Kelihatannya ngomongnya serius. Oke, siap. Wah, ini tangannya panas nih tangannya ini. Bukan tangannya panas, belum. Ini kursi panas ini. Ngobrolnya serius banget ya, dari belakang kok kayaknya serius banget. Enggak punya tempat kursi kayaknya. Aku nyimak dari belakang. Iya. Geseran. Lagi apa ini? Lagi kenduran apa lagi apa ini? Nah, itu menu khas angkringan. Ngobrolnya sana aja nyantai aja. Oh iya. Ada Sampai saksinya duduk ya. ya? Oh duduk kan? Tak kira berdiri. Balik lagi tadi Mas. Lanjut. Tingkat kegagalan yang 80% apa faktor yang Penyebabnya loh. Ya, itu tadi kan awalnya BUMD itu kan memang ada karena bertujuan untuk
untuk apa ya? Meningkatkan PAD lah. Meningkatkan PAD lah, memberikan pemasukan lah buat daerah. Intinya seperti itu. Cuman pada prakteknya, jadi berhubung BUMD ini lahir dari pemerintah daerah, di situ ada eksekutif, ada legislatif, gitu ya. Nah, disitulah persoalannya. Satunya. Iya, salah satunya, gitu loh ya. Jadi BUMD terus terang sering dijadikan sapi perah oleh eksekutif ataupun legislatif, DPR. Itu sapi perah. Jadi sering ada tarikan dana tidak jelas. Kemudian BUMD direksinya itu diharuskan untuk membuat laporan keuangan yang bagus. Tapi ada tarikan-tarikan dana yang tidak jelas. Ya akhirnya ya lambat laun untung-untungnya BUMD ya tetap akan istilahnya tepar juga. Antisipasinya itu gimana, Mas? Ya butuh ini, makanya semua pihak itu harus berkomitmen untuk mendukung BUMD, membuat regulasi. Berarti perlu dong fakta integritas bagi kawan-kawan yang terpilih nanti. Iya perlu, sangat perlu gitu loh, sangat perlu. Mas Dodi siap. Ya siap aja, karena memang Hitam di atas ya, putih. ya begini, dari dulu ya begini jalannya loh. Maksudnya belok tapi ya belok-belok, cuman kalau ada ini loh, ada rintangan belok dikit, ya mengejar aja, tapi bisa lurus lagi. Nah, itulah yang mendasari saya ngomong Cak Dodi itu orang edan. Oh iya. Orang edan. Kenapa? Karena sudah tahu nih ya. Tingkat keberhasilannya ini Kecil. Minim. lingkup nasional ini Nah. hanya 20%. Iya. Kok sampean berani daftar. Nah. Makanya saya ngomong ini Mas Dodi wong edan. Nah. Kalau Mas Ato kemarin ngomongnya apa tuh? Belum. Itu sama nggak sih artinya? Ya, hampir sama. Beda, Mas. Beda-beda tipis lah. Oh iya. Ya, justru itu Mas, itu challenge gitu bagi saya, itu tantangan bagi saya untuk memperbaiki itu semua. Gitu loh. Tapi kan Iya kan, artinya begini, kalau sendiri. iya berat, cuman kan kita ada ini dekengan pusat, iya kan? Yang punya segalanya ya. punya segalanya gitu. Yang membolak-balikan gitu ya. Dan membolak-balikan semuanya. Dan itu memang senjata kita gitu loh, senjata kita. Ya terus terang, ya apalah kita, hanya remah-remah rengginang lah, diinjak oleh remuk gitu loh. Kita nggak bisa mengandalkan, ya betul ini backingan ini orangnya ini. Bagi saya sama gitu, sama. Ya terus terang sama. Saya tidak silau dengan mereka, karena alhamdulillah saya sudah selesai dengan itu. Udah selesai dengan ya, validasi, pengakuan, ingin dikatakan wow, terus flexing. Alhamdulillah saya sudah selesai. Sekarang memang fasenya betul-betul ya mengabdi. Kalaupun itu istilahnya ada dana atau itu semata-mata ya karena saya butuh hidup, saya punya keluarga gitu kan. Ya tetap itu kan wajar gitu ya. Tapi untuk yang berlebihan, yang apalagi itu kan memang bukan hak kita. Ya ngapain ya? Ya mending kita makan sedikit. Nah, makan habis ini makan ya. Ya makan. Ya. Sekarang sudah kode keras ini. Sekarang juga Ntar dulu nanti buyar. Nanti saya cuma ngingetin jangan lupa makan. Ya, habis ini makan. Jadi mending gitu ya. Yang kita makan itu sedikit, ya tapi bersih gitu loh. Nah, karena kita ini ya nggak lama, apalagi ini jabatan seperti ini juga nggak lama juga, Mas. Ada periodisasinya gitu loh. Cuman kan di luar sana ada mindset memang ya sebagian orang justru aji mumpung gitu kan, aji mumpung. Nah, kalau aji mumpung ini betul yang saat itu nikmati manis, tapi kan lagi-lagi ada waktunya, roda berputar ya. Nah, itu yang tidak saya inginkan. Ya terus terang begitu. Walaupun makan sedikit, tapi bersih, justru itu yang jadi daging ya Mas. Iya, Tapi justru kalau makan banyak dan sehat. tapi nggak bersih itu jadinya kasus Mas. Kira jadi daging mas, daging tumbuh. Udah gitu. Udah lagi. Makanya Tumor dong. harapan saya sih sebenarnya Harus dioperasi itu. BUMD itu ya harus real BUMD. Iya, profesional. Milik daerah. Bukan? Bukan badan usaha membebani daerah. Enggak. Iya, kalau membebani daerah mending nggak usah BUMD. Lagian hukumnya itu nggak wajib kok.
Ya, enggak fardu ain, fardu kifayah. Oh, fardu Iya. Maksudnya kalau fardu ain harus dikerjakan, harus ada. Kalau fardu kifayah, kalau masih bisa diusahakan yang lain, ya sudah gitu. Nah, begitu. silakan makan dulu, Mas. Iya. Aku sambil mau tanya ke Mas Kus. Aku minum dulu sebelum iya. ditanya. Iya. Sayang deh. Dari tadi tuh mau minum, ternyata takut keselak karena pertanyaannya masih ganjel di sini loh. Gimana? Kalau Nanti kita lanjut, menurut Mas Kus nih yang berkiprah atau berkecimpung di dunia pertanian di Kabupaten Brengsek, apa sih pendapat dari Mas Kus nanti ini tentang usaha-usaha apa yang Tempe ya? bisa dikelola BUMD? Original. Apakah Original. mungkin sektor pertanian bisa masuk di usahanya, apa ada Oh, iya, Mas. gambaran lain? Yang minta tahu tadi udah belum ya? Oh ya. Oke, makasih Mas Rudi. Belum ada jodohnya. Jadi aku jawab dulu sebelum ke ini ya, Iya, gua aku tanya sampean masuk ke kandidat. Jadi gini, gantian lah. sebenarnya kalau kita sebelum dijawab, kasih tahu sampai itu siapa kok datang-datang sini tanya pertanian, emang sampai petani apa sombong? saya itu petani Pak, ini kapalnya sudah banyak. Ya, KW apa original? apa udah tahu ini petani jawabnya masalah lain. Oh, jadi ini kawan saya lama. Kan balik lagi ya. Iya. Jadi gini, gimana? Berkecimpung di pariwisata, di pertanian. Nah, tak suruh nunjukin KTP. Nah, di situ kok ada keterangan ketua KTNA. Oh, ketua KTNA. Waduh, langsung di KTP ya? Iya. Hebat bro. Dia sama Mas Bayu. Pekerjaan di KTP itu bukan jurnalis, panitia kondangan. Tiap hari jadi panitia beliau. Oke, lanjut. Saya jawab ya, apa yang ditanya Mas Rudi tadi berkenaan dengan BUMD ini lagi hangat, menarik, dan kiprahnya diharapkan sih bisa maksimal ya untuk khusus untuk Kabupaten Brengsek, apalagi berkaitan dengan kaum apa itu kemarin marginal. Oh, marginal. Marginal kan, petani itu ada yang ngomong profesi mulia, ada yang ngomong profesi di bawah sandal. Sandalis alas sisi nangis sore Mas. Ada yang seperti itu. Tapi kembali lagi yang perlu kita ingat bahwa petani itu yang mampu menyokong bangsa. Krisis ekonomi kalau ada di topang pertanian, masih hidup? Enggak. Ya, kembali lagi ke BUMD. Brengsek nih, kita berbicara secara keseluruhan 9 kecamatan bahwa mayoritas masyarakat Brengsek adalah petani. Dalam tanda kutip pertanian di sini pertanian yang luas ya. Ya. Tidak cuma kalau perlu disampaikan, saya sampaikan selama ini masyarakat kita taunya petani sawah, Olah padi dong. iya, mereka tanya, oh itu petani, giliran lihat kolam bukan, lihat tanaman horti bukan petani ya sawah itu. Padahal konsep petani itu kan keseluruhan, apalagi sedikit tadi sudah nyinggung lembaga ya. Oh iyalah. KTNA nih, ada kontak tani nelayan andalan, di situ ada nelayan. Iya. Ini Di jangan sini- salah tafsir ya, nelayan itu berkenaan dengan ikan dan air. Brengsek nggak punya laut, tapi Brengsek punya nelayan, jangan salah. Iya. Tapi walaupun nggak pakai ini ya, Nah, pakai padi kita galon. banyak nelayan kita yang memang murni penghidupannya dari perikanan dalam artian perikanan di air bebas, yang tiap hari kerjanya mancing, ngejaring, dia hidup dari situ, kita nelayan, dan itu pun sudah didata. Ada di Dinas Pertanian juga ada. Kembali lagi dengan BUMD. Sebenarnya ini sebelum saya ingin tanya ke beliau sebenarnya konsep untuk sektor pertanian secara luas ini apa nih? Itu karena perlu diketahui bahwa pertanian itu kalau kita kejar berkenaan dengan badan usaha milik daerah nih, yang tentunya tidak lepas dari modal kan? Ya. Kalau kita ambil satu item aja kurang Mas, modal segitu. Iya. Kita coba hitung-hitungan apa ya, arang lah ya, apa kira-kira ya, kebutuhan pupuk subsidi luasan kita 13.720 hektar. Per musim satu item aja pupuk urea. Iya. Rekomendasi teknologi per hektar itu 200 kilo. Kalau 13.720 berapa? 100 ton, 10 ton. Angka dengan dikalikan 2.250 per kilo, butuh berapa banyak? Iya, miliar. Banyak. Belum pupuk yang lain, NPK. Penunjangnya. Itu baru masih di sektor
tanaman pangan nih, belum horti, Ya. ditambah lagi perikanan. Nah, Perikanan Periksa itu terkenal. Produksi perikanan kita per bulan itu sudah mencapai 1.200 ton Per bulan ya. per bulan. artinya per hari. Per hari kisaran 40 ton. Kalau kita hitung, kalau khusus lele, mungkin lele ya, kita bicarakan dulu ya, lele perbandingan antara pakan dengan ikan bisa 1:1. Ya, itu lebih Kalau gampang. ikan itu. yang sisi, nila, gurame, Ya. emas, Ya. 70% jadi daging. Kalau dia butuh 1.000 ton, ada pakan 1.000 ton, dia cuma menghasilkan ikan 700 kintal, Ya. 700 ton. Ya. Kalau dia produksinya per bulan 1.000 ton aja, butuh berapa banyak pakan? Ya. Sekitar 1.400-1.500 ton. Itu kalau bisa dikelola, butuh berapa banyak anggaran? Pakan. Kembali lagi ya. Ya. Makanya tadi sempat saya kutip dikit nih, Ngomong ya. agak segitu itu. Kalau larian ke sektor pertanian, nggak cukup. Cuman buat geli-geli doang. Iya, Ya, ya. buat geli-geli doang. Cuman kan nggak melulu dalam hal pertanian itu semua digelontor Benar. bisa berupa yang lain. Betul. Dalam artian, contoh misal untuk pupuk aja, kita ambil yang 20% aja, nggak usah banyak-banyak. Iya, ya. 2M. Masih berapa? Berarti masih cukup kan? 50%. Ditambah lagi untuk perikanan, pelet. Kita coba buka kios pelet, langsung ambil DO. Ya. 2MD nih, Ya. 50%. Habis, Mas. Ya. Jadi, ini memang perlu satu pengamatan proses ya. Proses tadi kalau saya melihat apa yang disampaikan beliau ini cukup luar biasa. Orang perlu ngoyo, siti asal enak, cukup, nyaman, halal. Iya. Bukan jadi daging, Kita ini bukan. kita ini hidup di Peng Sewu. Kita ini hidup di Peng Sewu. Tadi saya ingin menyampaikan, bukan menyampaikan, Anda ingin satu pertanyaan ke Mas Dodi nih. Progresnya apa untuk sektor pertanian nih? Begitu beliau, kalau nanti terpilih. Ya, kalau bicara progresnya apa, terus terang belum ada progresnya karena belum saya masuk kan gitu. Gitu ya. Cuma persoalannya itu ya, iya persoalannya pas apa yang disampaikan dan pas apa yang saya presentasikan di makalah saya, baik itu di hadapan penguji maupun di hadapan Bapak Bupati yang Tapi terhormat. kalau saya pengujinya, langsung saya cut itu. Anda nggak lulus. Kenapa itu? Itu jelas. Loh, sekarang anggaran kalau yang digelontorkan 5 miliar, kalau yang digelontorkan adalah sisa pengembalian yang kemarin, maka nggak genep lagi di 5 miliar. Iya, nggak genep. Di 4 miliar itu nggak genep. Itu satu. Yang kedua, ini BUMD SK turun, direksi ada, komisaris ada. Kemudian mereka rapat kecil untuk menentukan arah langkah bagaimana pengembangan BUMD. Yang kedua, butuh observasi total dari sekian tadi pertanian, perikanan, tetek black tadi itu dirangkum menjadi satu program kerja. Standar mana yang harus diutamakan dulu prioritas dengan nilai duit yang ada. Ya. Yang ketiga, BUMD belum punya kantor. Ya. Harus ada pengadaan kantor dan alat-alat pendukung pekerjaan. Nanti mungkin butuh lagi tempat produksi. Nah, ini duit terus tinggal pilih mau jalankan program apa. Iya. Maka tadi di awal saya sampaikan tadi, Mas Yogi, kalau untuk memulai usaha baru, nah, saya pesimis. Betul. Tapi kalau pakai cara yang tadi, usaha yang sudah berjalan, didomplengi DC, untuk memupuk kepercayaan masyarakat dulu, gue nabung DC, BUMD punya kas, baru bisa action di tahun kedua atau ketiga. Iya. Ya. Tapi kalau sudah dijanjikan di tahun pertama programnya A, B, C, D, aku selaku tim seleksi, kita coret set. Tak masuk. Siapa tahu modalnya ditambah 10 kali lipat. Nah. Tapi di zaman efisiensi, ini apakah mungkin? Iya. Mustahil. Jadi saya udah nggak diterima ini kan? Jangan sinyal ini. Dalam ini. Maksudnya nggak perlu ngobrol lagi gitu. Ini kan andai kata beliau yang Andai jadi kata. tim seleksi. Penguji, ya. Nah, kenapa kok beliau nggak jadi tim seleksi? Ya karena alasan tadi. Gampang digotong. Pas presentasi itu di depan Pak Bupati juga kan?
Yang terakhir kita ngobrol seperti itu. Pas posisinya seperti ini. Ya seperti ini, ngobrol enak. Ngobrol dengan Pak Bupati, ngobrol hanya memang presentasi apa ngobrol biasa aja? Ya ngobrol biasa, cuman ada pertanyaan. Ini gimana kalau Mas Dodi misalkan ada rezeki, ya termasuk juga terkait apa namanya, kebanyakan BUMD itu gagal 80%. Jadi dan itu memang selalu ada intervensi dari penguasa. Bahasanya tadi sapi perah penguasa. Nah, terkait BUMD ini kira-kira Mas Dodi mau seperti apa gitu kan. Ya beliau kan intinya ingin mengetahui kerangka berpikir saya untuk menjalankan usaha ini. Nah, relate dengan apa yang disampaikan oleh Mas Gus tadi. Jadi karena memang wilayah kita adalah dominan wilayah pertanian, ya ada sawah dan ada perkebunan, tapi ketika di rata-rata tadi luasnya ada 13.000 hektar lebih ya. Maka memang kita harus memunculkan ikon itu gitu. Ikon ya pertanian dan pertanian apa? Kalau saya rangkum bahasanya industri agri. Nah, agri itu ada pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Gitu. Udah masuk semua itu apa yang disampaikan. Nah, tinggal kita memang harus ya bisa sporadis atau semuanya itu langsung salah satu dulu istirahatnya di masuk gigi satu dulu Mas Wahyu. Jadi jangan langsung iya enggak bisa langsung gigi dua. Iya, biar enggak kelamaan. Sudah tahu jalan aja pakai gigi depan. Kalau langsung gigi satu, kita kan sudah zamannya metik sih, manual udah ya otomatis sudah itu. Tapi kalau menurut saya gini Mas, ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini jadi notis tersendiri buat entah itu Kang Dodi, entah itu kandidat-kandidat lain yang terpilih. BUMD itu menurut saya bukan hanya lembaga yang bisa mencari keuntungan di bisnis Iya. untuk pemerintah daerah. Nah, sepakat. Tapi di fungsi lainnya, BUMD ini harus bisa menjadi solusi untuk segala permasalahan di tingkat grassroots, tingkat bawah. Salah satu contoh tadi disinggung tentang sentra ikan air tawar ya. Di situ petani ikan. Interupsi dulu, jangan langsung semua solusi. Nanti orang mau nikah, kurang larinya ke BUMD enggak. Masalah ekonomi, ya. Kalau bisa sih Iya. Mau cerai ke BUMD, waduh, repot lagi. Saya mah cloning ya. Ke BUMD. ya, jadi maksudnya seperti yang kita tahu di sentra ikan air tawar itu para petani itu kan selalu mengeluhkan harga ikan konsumsi stagnan segitu tapi harga makan Datang lagi. Wah, cuca. Dikasih tempat. Nah, ini ya mengingatkan harga pakan atau harga peletnya itu selalu naik. Ya, Selalu naik. beginilah ya, tidak akhirnya tipis nih ininya marginnya. Pendapatan para petani ikan ini semakin lama semakin turun. Jadi kalau misal BUMD bisa menjadi solusi atas permasalahan itu alangkah lebih baik. Ya. Yang bisa dijadikan studi kasus mungkin salah satunya itu. Dan solusinya apa? Kalau pendapat saya, kita pelajari, Cak Dodi, pakan ikan yang ada yang beredar di Kabupaten Gresik itu banyak merek kan. Betul, ABC. Ya. Dari zaman dulu, zaman mbah-mbah kita dulu. Dan sebenarnya kita bisa mempelajari kandungannya apa saja kan. Itu kan bisa di copy paste sebenarnya. Dan kita bisa produksi sendiri. Betul. Kalau BUMD bisa memproduksi pakan ikan, syukur-syukur harganya ditekan. Apa yang terjadi? Petani ikan ambil pakannya di BUMD dan itu mendatangkan keuntungan tersendiri, sekaligus menyelesaikan permasalahan ini di petani ikan. Itu maksud saya, Mas. Dapat sampean gimana? Iya, setuju. Jadi karena saya pernah berkecimpung juga membina petani di dunia perikanan, saya sudah banyak bersilaturahmi atau swan ke pelaku-pelaku petani ikan di Pagelaran. Jadi ya sangat setuju. Jadi untuk di dunia ikan itu 70% biaya produksi itu dari pakan.
Ya, artinya kalau kita bisa menekan biaya pakan, ya taruhlah enggak semuanya ya enggak, ya dari 50 aja, maka profit yang kita dapatkan atau petani dapatkan itu lebih banyak. Jadi sama saja kita itu menukar biaya untuk pakan jadi daging kan begitu. Nah, harga daging itulah tonase daging itulah yang kita jual kan begitu sih. Nah, taruhlah satu-satu tadi 1 kilo daging dibutuhkan 1 kilo pakan kan. Ya itu betul gitu. Jadi sempat memang ada pemikiran agak gila, ada without the box, iya without the box. Jadi kalau out of the box itu kan masih keluar dari kotak. Kalau ini without the box, jadi nggak pakai kotak, nggak pakai kotak lagi. Pokoknya sesuai dengan kita lah, gitu loh. Insting lah lebih. Jadi Biliar. saya dulu nggak berpikir di situ ada BUMD, ya kan baru masih sebelum COVID itu. Juga kemudian ada koperasi, ada BUMDes. Saya nggak pikiran ke sana, gitu. Gimana kalau misalnya orang-orang kaya di Pringsewu ini, khususnya yang tertarik dalam dunia perikanan, kita kumpulin untuk berinvestasi mendirikan pabrik pakan ikan. Oh, berarti kita nggak masuk, Mas. Gimana? Kita bukan orang kaya. Dari tadi saya bibirnya agak mewek gitu, karena saya nggak masuk ini. Nggak masuk nominasi gitu. Nah, enggak, itu pemikiran itu tadi. Karena ya belum ada lembaga yang seperti sekarang. Nah, BUMD itu harus menjadi penggerak utama gitu. Karena apa? BUMD punya kelebihan, dia punya alokasi anggaran, Mas Wali. Gitu. Ada alokasi anggaran. Nah, itulah yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan petani. Ya mayoritas seperti yang disampaikan oleh Mas Kus tadi, masyarakat kan masyarakat petani, baik itu petani betulan, petani kawit, petani penggarap. Petani kawi ya eca-eca petani. Lagi nunjuknya saya ya. Kayaknya petani betulan. Nah, gini, Mas Dodi. Jadi Mas Dodi terus nih ya. Ini Tadi disampaikan ada BUMD, ada koperasi, ada BUMDes. Nah, tentunya sekarang bukan menjadi single factor BUMD. bukan. Banyak pesaing-pesaing yang mungkin punya ranah tembak, sasaran tembaknya itu sama. Sendiri-sendiri ya. Misalnya begini, ini lagi heboh banget sampai nasional tentang koperasi merah putih. Iya. Programnya Pak Prabowo. Nah, ini sedang didorong maksimal oleh pemerintah pusat supaya launching tanggal 19 besok. Juli nih. Juli. Artinya anggaran, regulasi dan semuanya sudah disiapkan betul oleh pemerintah pusat. Pertanyaannya adalah bagaimana nanti nasib BUMDes, bagaimana nasib BUMD? Ya. Yang tentu ranah perangnya, medan perangnya ini sama, ini satu nih di sini. Iya, Kabupaten Pringsewu, Pringsewu Udulan. Iya. Nah, artinya pelaku-pelaku usaha mau di BUMDes, di Koperasi Merah Putih, di BUMD sendiri, ini kan harus sinergi. Iya. Dipaksa untuk sinergi, Dipaksa. walaupun mungkin faktanya nanti liarnya nanti akan saling tarik menarik ini. Iya, betul. Gitu. Misalnya begini, satu usaha kita anggap aja yang menjadi kebutuhan pokok dasar manusia itu saat ini selain air, beras dan segala macam, gas. Itu sudah ketergantungan kita dengan gas. Sementara ini gas itu dikelola oleh PT-PT yang memang mempunyai izinnya. Nah, mungkin BUMD nanti bisa bersinergi dengan pelaku-pelaku usaha itu. Iya. Sedangkan di Koperasi Merah Putih itu digunakan jalur khusus Pertamina itu untuk mengelola itu. Iya. Ada pintu khusus ya? Ada pintu khusus. Nah, sekarang Doraemon. konsumennya itu aja nih. Nah, ini gimana? Dan Koperasi Merah Putih tidak hanya di situ aja, Mas Dodi. Termasuk di pupuknya, Insya termasuk Allah. di pakan ikannya. Aman kalau dipupuk. Nah, artinya semakin sempit gerakannya. Iya. Nah, dipaksa juga untuk sinergi, untuk harmonis. Ini kan kalau di atas kertas, di atas meja sih kita bisa pen-pen lah ya. Iya. Orang-orang kita sendiri ini. Tapi fakta nanti ketika semua berujung penghasilan, berujung pendapatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh masing-masing leadershipnya. Ya ini bagaimana? Iya. Nah, Izin, saya sebelum jawab izin. Sebenarnya dari tadi
saya yang jadi pertanyaan saya Mas, kenapa saya tadi nanya sebelum jawab ya, Iya. karena ada korelasinya juga. Sebelum saya jawab, izin nih Mas Om. Tadi saya nanya. Nguping kok mulai tadi. Iya, dengerin sambil ngantuk. Kenapa? Kenapa saya kalau sambil ngantuk dengerin? Kenapa? Yang saya sorotin di seleksi BMD ini, saya tadi nanya ke sampean. Untung sepi yang jualan. Memang, ini udah di booking ini. Di booking sama ngepus. Jadi yang bikin saya nggak mau ngobrol apa yang muluk-muluk dulu lah ya. Iya. Ini diseleksi dulu lah ya. Makanya saya dari nanya, sudah ngobrol sudah ditanyain dengan Pak Bupati ya belum? Saya ingin tahu nih, spill dikit lah Mas. Pak Bupati ini, mohon maaf ini langsung karena memang memang hak prerogatifnya Pak Bupati ya. Iya. Tadi bahasanya sebagai ada BMD sebagai sapu perah bla bla bla. Iya. Nah, secara umum boleh nggak di-spill sedikit Pak Bupati itu maunya seperti apa? Saya nggak mau. Saya pengennya Pak Bupati ini maunya seperti apa? Ketika maunya Pak Bupati itu sinkron dengan niat bapak-bapak yang mau nyalon ini, itu semua yang diobrol ini akan lancar, Pak. Oh iya. Tapi kalau Pak Bupati maunya beda, mau ngomong mau sampai A sampai Z pun percuma. Nah, saya pengen tahu nih Pak Bupati akan seperti apa. Iya. Nah, justru itu. Makanya saya juga semangat menjawab walaupun pertanyaannya wabet bener ini gitu. Justru itu saya semangat menjawab. Susun itu gimana maksudnya? Nah, artinya begini, ketika Pak Bupati menyampaikan realitas hari ini BUMD sering banyak yang gagal, maka beliau langsung istilahnya mendeklarasikan diri di hadapan calon kandidat termasuk saya. Kalau saya tidak punya kepentingan apapun terhadap BUMD. Nah, dari situ clear dikit lah. Netral lah ya. Netral lah. Saya tidak ada kepentingan apapun. Aman. Ini dalam waktu yang singkat. Bentar dulu. Sorry bro, ada dulu. Ini potong kompas dulu. Gara-gara ini kayak loroi. Potong kompas dulu. Ini lagi urgent ini. Ini Jadi ngeling-ngeling. kuncinya di sini. Nah, Pas sajanya bandel. Iya. jadi ini saya katakan apa adanya. Jadi mohon izin Pak Bupati, saya sampaikan apa adanya dan insya Allah ini kebaikan untuk kita semua gitu loh. Jadi kemudian setelah itu, kalau misalnya BUMD dalam 1 bulan kira-kira sekiranya tidak bisa menghasilkan profit 60 juta Per bulan. ya lebih baik tutup aja. Total betul. Ya nggak tahu total pecel apa angkringan kita nggak tahu. Gitu loh, mending tutup saja. Ya itu akhirnya ujungnya apa? Ya membebani daerah. Jadi bulan-bulanan Apa jawaban bulan-bulanan Nah, apa media. jawaban? Enggak itu Oh, itu statementnya Pak Bupati. Statementnya Pak Bupati. Langsung cocok gitu. Maksudnya dalam hati cocok. Ya benar Pak Bupati. Ya seperti itu. Artinya siapapun nanti yang terpilih diberikan keleluasaan mengelola Anggaran. BUMD. Cuma tetap beliau selaku kepala daerah dengan background seorang pengusaha, Itu tadi. beliau sudah menyiapkan juga usaha-usaha apa yang memang bisa dijalankan BUMD. Karena beliau juga menyampaikan dan sama ternyata di BUMD itu beda dengan di swasta style bisnisnya. Di swasta kita bisa satset mau apa tinggal telepon set ya. Pokoknya numbur-numbur pun juga nggak apa, jatuh ya bangun lagi. Tapi kalau di BUMD ini ada ranjau-ranjau, ada regulasi-regulasi yang kita tidak bisa langsung satset, harus menunggu dulu. Kemudian kalau misalkan mau melakukan usaha ini harus atas persetujuan komisaris dulu. Kalau tidak setuju ya sudah nggak bisa. Kalaupun bisa ya ada konsekuensinya gitu, konsekuensi etis maupun konsekuensi hukum. Jadi tidak bebas sebebas-bebasnya. Makanya dikatakan setengah swasta dan setengah pemerintah, coba. Itu gimana Kecil itu? lah ya. Iya. Kamu. Nggak baik. Menarik banget ini. Jadi setengah swasta. Pertanyaannya tuh banyak banget Nah, ini. ini sekali lagi. Makanya tadi Makanya saya sampai sekarang Malor ngedol usaha ini nanti dulu pikir Iya, saya ya. loh. Makanya saya bilang, saya semangat kan menjawabnya. Jadi kembali lagi setengah swasta, setengah pemerintah. Nah itu yang perlu dipahami oleh masyarakat. Kita harus juga mengedukasi masyarakat. Iya. Ketika misalkan ada berita bahwa BUMD sudah digelontorkan uang sebesar 5 miliar, terus kemudian, wah dikasih uang 5 miliar kok masih bingung mau usaha apa. Saya 100 juta udah bisa.
Ya bukan begitu, ya betul Ferguson. Tidak semudah itu. Tidak semudah Kita itu. biar dibeliin cendol, kita bisa nguruk Selat Sunda kayak gitu. Betul. Kita bisa berenang di situ gitu kan. Nah, lagi-lagi dari kacamata bisnis pun ya, tanpa misalkan BUMD atau kita bisnis saja, walaupun ada modal segitu, kan tidak serta-merta dipakai semuanya. Ya, kalau saya ya pakai 50% aja. Ini untuk saving, untuk mitigasi resiko. Ketika kita berbuat pasti ada resiko, apalagi ada hubungannya nanti dengan pihak lain, gitu kan? Itu dulu ya, Mas. Siap, udah cukup simpel. Wah, Artinya langsung tak jawab. jawaban Sebelum muncul pertanyaan tak jawab lagi dulu. Ini belum ada pertanyaan. Jadi koyo apa diblondong ya. Koyo serangane Iran ke Israel. tapi kalau nggak Mas Dodi mungkin langsung kabur tadi. Makanya begini gini. Ini berapa ini? Ini 1 2 3 4 ini. Lawan 1. Enggak imbang, enggak head to head ini. Tadi yang punya angkringan naruh paku di situ, jadi sampai udah duduk Ngancing. Makanya ini walaupun kursi ini udah panas ini ya, apalagi lagi hangat ya, apalagi nantinya misalkan duduk di BUMD tambah panas ini. Tapi tenang Mas, kalau sampai jadi di BUMD, jadi komisaris atau apa, kita siap support. Siap ya. Amin amin amin. Ya artinya kan gini loh, saya bukan siapa-siapa, cuman saya ada keinginan ya mengabdi. Mengabdi itu ya maksudnya menyukseskan program bupati terpilih. Ya. Nah itu yang perlu menjadi catatan. Nah, justru itu Mas Dodi. Tadi ada Ya, artinya dukungan kawan-kawan, semua elemen ini ada dari kalangan media, dari Pak Petani, dari pariwisata, atau dari dunia apa angkringan, UMKM seperti itu. Sangat-sangat luar biasa ini, banyak masukan. Nah, lagi-lagi kaitannya tadi apa ya tadi Mas ya? ini yang lucu ini Mas Dodi. Antara Sampai BUMD, ya. BUMDes, nah ini tadi. Ah, Itu. ya. Sebelum itu. Nah, ya. Ada lagi. Entar dulu, oke, udah mumpung ingat nih, mumpung ingat. Entar dulu, jangan ditambah dulu. Mumpung ingat. Yang pertama dulu Mas. Antara Nanti. BUMD, BUMDes sama Itu dulu, KMP. Ya. ya. Nah, lagi-lagi perlu diketahui tadi fitrahnya BUMD ini sebenarnya mirip apa ya, bayi, perlu dimomong memang, artinya punya privilege lah, punya keistimewaan. Jadi BUMD ini tidak akan bisa mengurus itu semuanya, apalagi dari hulu. Dari hulu ini nggak bisa. Dia akan mungkin main di ya dari tengah ini sampai hilirisasi justru. Nah ini kaitannya ke situ Mas Bali. Jadi dengan adanya BUMDes yang di tingkat desa, kemudian sekarang yang baru-baru ini walaupun masih belum launching ya, Koperasi Merah Putih juga dikasih keistimewaan untuk berusaha untuk memajukan desanya. Itu justru disitulah mereka berperan di tingkat hulunya, karena mereka langsung ada di istilahnya di lokasi hulunya memang di desa setempat gitu. Nah BUMD ini karena sebuah badan usaha skala kabupaten ya justru skalanya kan lebih luas dari mereka, walaupun mereka punya istilahnya apa ya ya kewenangan, tapi skupnya kan skup desa ya, kalaupun ada ya untuk merambah misalkan mau menambah produksi ke wilayah lain. Nah, ini kan masih butuh proses. Nah, kalau kita kan punya kewenangan lebih, ya kan? Ya, bupati itu kan pemegang kepala daerah sebenarnya, gitu. Yang membawai 9 kecamatan kan begitu. Ya tinggal ya mainkan Pak Camatnya, gitu kan. Tolong dibantu Pak Kades lagi. Lah Kades itu kan langsung bawa bupati. Bupatinya di tingkat desa, gitu loh. Jadi saya sebagai moderator, pertanyaan dibatasi ya. Sekali lagi. Pertanyaan dibatasi. Jangan dulu. Nah, ini nih kaitannya tadi. Kalau bukan Mas Dodi pasti kabur. Nah, justru disitulah seorang pemimpin di tingkat BUMD. Jadi bukan hanya ini ya, bukan hanya kemampuan usaha. Oh, saya bisa usaha, ya, tapi di situ ada leadership, ada kemampuan manajemen, dan ada kemampuan komunikasi publik. Nah, gitu. Ya ini termasuk kalau kita dibrondong pertanyaan seperti ini. Apalagi nanti juga ada event, ada momen harus hearing dengan anggota dewan di gedung dewan lagi, dengan berbagai macam latar belakang. Lebih ngeri lagi. Lebih ngeri lagi. Oh, berarti ini tes ini Mas. Tes ini. Iya. Mas Pak dulu ini Mas.
sebelum sampai ke Ya, sebelum Tapi gini, Mas Dodi, tadi ya Ya sampaikan untungnya sudah makan tadi ya. berkenaan apa yang Dulu apa yang pertama gua belum. ini menindaklanjuti yang tadi saya sampaikan lagi deh. Yang sampai sampaikan. Tadi yang dikatakan Ini nggak fair ini. Harusnya jangan kandidat saya aja. Harusnya ada moderator ini. Saya mau nyingkronin aja. Pak Bupati itu ngomong, ini saya nggak ada Ini berapa jam ini udah ini? saya nggak ada apa namanya tadi Kepentingan. kepentingan di sini, gitu. Kalau aku yang sharing dengan Pak Bupati, kok Pak Bupati kita ngomong saya nggak punya kepentingan, ya tentu akan muncul tanda tanya Gede banget, yang ya? listrik mungkin. Iya. Ya nggak mungkin nggak ada kepentingan dong. Kepentingan itu kan ada yang bisa arahnya negatif, ada yang bisa arahnya positif. Ya. Nah, tinggal membaca kepentingan yang seperti apa. Ya itu yang tanda Kalau- kutip. Kalau tanpa nggak ada kepentingan lah. Iya tanda kutip dong. Maksudnya mungkin kaitannya dengan pribadi. Betul. Ya, artinya udah beliau udah Nah, selesai. di sisi pribadinya Ini Anda diperjelas itu, netral. iya, diperjelas. Cuman saya pertegas lagi. Bukan dari Walaupun lembaga. dari sisi pribadi nggak ada kepentingan tadi bahasa sampean. Walaupun Pak Bupati udah menyiapkan usaha-usaha untuk benar itu Dia sudah menyiapkan kok usaha. ada campur tangan. Nah, ya itu tadi. Kalau BUMD head to head dengan swasta itu pasti kalah, gitu kan. Artinya Bisa ngomong ya pasti kalah. bukan ya sulit untuk menang. Itu tadi keterbatasan ya sumber daya yang ada. Regulasinya, Karena regulasinya itu nggak bisa sacet-sacet kayak sampean ini. Ya. Kurang apa langsung lari ke dapur. Oke. Masa Potong gitu. bentar. Tadi nyingkronin ini apa yang disampaikan Karena Mas Wahyu. sebetulnya, Mas Wahyu dengan apa yang disampaikan Mas Dodi berkenan dengan sedikit berbeda BUMD tadi sampaikan kalau saya membaca apa yang disampaikan Mas Dodi ini akan bergerak sesuai jajarannya lah yang Saya di kontrol desa dulu ya. ada Siap. Oh ya, ada siap. KMP, di kecamatan di kabupaten juga ada BUMD. Tadi berkenaan dengan KMB sebenarnya kalau di sektor pertanian nih balik lagi alangkah baiknya memang sesuai arahan presiden juga bagaimana di desa nih pupuk subsidi ada kiosnya. Di setiap desa itu ada kios. Dalam arti di sini kita punya KMB. Mereka di tiap desa ada kios yang berdiri di KMP. Di tingkatan atasnya kios itu butuh distributor. Nah, distributor itulah wewenang punya BUMD. Berarti ada jenjang Itu ini pemasaran. akan ada ada Ya, ada sinergitasnya distribusi, ada Nggak berebut distributor agen. lahan usahanya. Iya. Ya, memang kelihatannya ruwet ya. Karena masing-masing semacam ingin ya sebenarnya kepentingan sama, mau memajukan daerahnya maupun baik tingkat desa maupun tingkat kabupaten seperti itu. Jadi usulan seperti itu ya itu sangat bagus gitu. Ya mudah-mudahan gitu. Yang paling pertama itu para direksi dan komisaris itu sehat dulu, Mas. Kalau nggak sehat, ini kejar. Kita sudah mengklaim beliau ini ada yang ngomong edan, ada yang ngomong belum. Ini dia mintanya sehat. Dia mintanya sehat. Ini kan repot. Lah artinya begini, dengan banyaknya ekspektasi dan kita ingin memajukan kabupaten. Ya kalau nggak sehat kita nggak bisa bergerak, Mas. Gitu loh. Iya. Ya, sebelum ke sana kita harus sehat dulu. Ya artinya pola pikir kemudian itu kita bisa olah, kita bisa diskusikan, kita bisa mohon petunjuk kepada bupati, mohon restunya lah ya gitu. Karena tanpa ada goodwill atau itikat baik dari seorang kepala daerah, maka ya BUMD sama saja kehilangan induknya juga gitu loh. Ya kalau saya Akhirnya pribadi gini, Kang Dodi. Entah nanti siapapun kandidat yang terpilih, mungkin ada baiknya masyarakat Bengsewu ini memberikan kesempatan untuk melihat kinerjanya seperti apa. Iya. Dan tentunya nanti diadakan evaluasi. Iya. Kira-kira oke bisa kerja nggak sih? Iya. Nah, kalau bisa kerja, ya kita support bareng-bareng. Iya. Dari semua elemen ya harus support. Karena demi Bengsewu. Ya. Tapi saya yakin Mas Dodi, di periode yang dulu dengan periode sekarang jauh sekali berbeda. Karena kapasitas, kemudian kompetensi SDM yang ada saat ini, saya rasa ya nggak akan terjadi yang kayak periode pertama. Ya, Bismillah. Amin. Karena aku yakin kemampuan logiknya, berpikirnya, Ya. mindset, terus Mentalnya juga. bangun manajemennya, Ya. kita tahu semua orang-orangnya. Ya, Ya. insya Allah lah Amin. bisa lebih baik. Ya, itu memang harapan kita semua sih. Amin. Jadi BUMD itu
betul-betul dirasakan keberadaannya. Jangan sampai ada istilah wujudu bi'abadihi. Jadi adanya sama dengan tidak adanya. Iya. Ya kan? Jadi nggak kelihatan perannya. Nah, kita ya Pring Sewu dengan segala kelebihan dan keterbatasannya ini, ya seharusnya ya bisa ya mempunyai sesuatu yang memang punya nilai lebih di antara kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Iya. Ya, justru dengan kita minimnya sumber daya, kecilnya wilayah kita, itu mempermudah kita dalam berkoordinasi. Tidak perlu waktu lama atau menghabiskan biaya BBM yang cukup banyak. Artinya di situ bisa mengefisienkan operasional. Nah, terkait tadi, mumpung ingat juga masalah fasilitas atau kantor atau tempat produksi, ya kita maksimalkan aset-aset yang ada di Pemda. Misalnya kalau kemarin misalnya ada kantor pemerintahan ya yang mau dibagikan dihibahkan ya untuk sementara BUMD bisa berkantor di situ, ya alhamdulillah. Apalagi itu lokasinya sangat strategis, berada di jalan protokol. Selain kantor, juga bisa menjadi semacam store atau martnya, BUMD Mart, sehingga bisa di tempat display produk-produk unggulan yang ada di Pring Sewu. Dan salah satu yang nggak kalah penting, menurut saya BUMD harus bisa membranding dirinya sendiri. Berarti harus ada tagline dong. Ya jelas dong. Iya. Terus yang kedua tadi kalau bahasanya Al-Hikam tadi sudah disampaikan Mas Dodi tadi bahwa ada dan tidak adanya BUMD jangan sampai tidak mampu merubah apapun. Iya. Jadi nggak ada BUMD ya pengen wae, enak BUMD ya. Ya makanya adanya sama dengan tidak adanya. Jadi tagline tadi itu penting itu. Ya. Untuk membangun kepercayaan masyarakat juga. Ya, nah terkait tadi, makanya saya bersyukur sudah masuk pada tahap ini ya, tahap istilahnya terakhir proses seleksi wawancara bupati. Tinggal selanjutnya tawakal. Dengan kesempatan itu, saya sudah nggak memikirkan, terus terang ya, saya menyeting diri saya sendiri, sudah tidak memikirkan hasil gitu. Tapi dengan diberikan kesempatan saya mempresentasikan itu di hadapan penguji, kemudian sedikit ngobrol dengan Pak Bupati langsung, walaupun itu waktunya itu hanya sebentar, nggak nyampe 20 menit. Ya gimana kita mau mendebat kayak tadi, kan beliau penguji, nggak mungkin saya mendebat, ya iya gitu loh. Dan istilahnya sami'na wa ta'na, jadi siap apa maunya kepala daerah, dan kita juga punya latar belakang ya bisa untuk berusaha ya mengakomodir semua, dan kita juga alhamdulillah punya latar belakang pemberdayaan petani baik itu dunia perikanan maupun di pertanian padi ya alhamdulillah gitu ya. Intinya dalam pemberdayaan mereka, nah ini kemarin juga ditanyakan oleh bukan dosen ya, oleh penguji. Bagaimana langkah Anda dalam memperdayakan para petani ini? Ya saya yang pertama, kita harus menjadi contoh. Kalau sudah mereka ini, petani ini sudah cukup pintar sebenarnya. Dan lagian mereka juga sudah cukup jenuh dengan program-program yang ya mohon maaf dari pemerintah sebenarnya. Bahkan dari penyuluh pun ya mereka juga sudah cukup jenuh dengan adanya berbagai macam program, bahkan mereka merasa sebagai kelinci percobaan. Sehingga ketika orang lain mau masuk, misalkan BUMD mau masuk, mau ngobrol nih, mau mengarahkan begini-begini, ya pasti istilahnya diabaikan. Iya, ya pasti itu. Nah, merubah mindset petani seperti ini itu nggak mudah. Nah, kita butuh leadership di situ. Apa itu leadershipnya? Ya kita harus memberikan sebuah teladan. Misalkan harus nanam begini, menggunakan teknologi ini. Jadi kita praktekkan aja sendiri gitu. Dan tentunya demplot, syukur kita punya lahan gitu ya. Setelah itu lihat perkembangannya, lihat sendiri, nggak perlu ngomong. Nah, petani sekarang seperti itu keadaannya, termasuk udah capek, udah lelah. Mereka ya di tingkat SD kalau di Bagelaran itu
ya sudah pintar untuk budidaya ikan. Nggak perlu penyuluh ngajari begini-begini, nanti malah bumerang gitu, bumerang akan ditembak. Kalau begini gimana? Gitu, seperti itu. Jadi ya alhamdulillah sebelum saya mengenal BUMD, saya mengenal lembaga-lembaga itu, saya udah biasa bergerak underground gitu. Karena ya itu tadi ada jiwa-jiwa silaturahmi sosial sambil ya kalau ada keuntungan kenapa enggak gitu. Sambil karena itulah yang bisa merawat silaturahmi. Ya contohnya ini kan butuh bayar kan nanti ya Mas ya? Oh, bayar dong. Bayar. Nah, bayar ya Kan data butuh duit solusi gitu. ini, bayar dong. Artinya malah Bayar dong. Bayar ini. Wah, Sekarang mana ada gratis? Bayar. Nanti digratiskan oleh para petinggi BUMD. Wah. Tapi kalau gratisnya sama yang mau petinggi PMD boleh. Mendingan dimakan dulu Mas. Mas Bayu, aku mau nanya Mas Bayu. Apa itu? mengembang lagi nih. Enggak, maksudnya masih berbicara BUMD Mas. Oh, Saya iya. mau nanya Mas Dodi, kasihan Iya. udah lelah. ini yang sering berkecimpung di pemerintah juga Mas ya, walaupun jenengan bukan orang pemerintahan. Seumpama nih pemerintah daerah terutama kan mengalokasikan beberapa proyek-proyek atau pengadaan-pengadaan di pemerintah dialihkan ke BUMD, sah nggak itu? Contoh pengadaan proyek pembangunan jalan atau pengadaan apa dialihkan untuk pengadaannya apa pihak ketiganya ke BUMD, itu boleh nggak? Sebenarnya boleh dan tidaknya tergantung ada ART-nya BUMD pertama. Kemudian dia masuk nggak ke sistem yang namanya LPSE. 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 Karena semua produk-produk kerjaan di pemerintah daerah sudah melalui itu semua. LPSD. Nah, Katalog ya? Katalog. Kalau dia sistemnya bahasa zaman dulunya PL lah, penunjukan langsung. Iya. Nah, tentunya ini yang belum kita ketemu regulasinya. Tapi kan itu ada kriteria nominal nilai pekerjaan itu ya. Misalnya begini, Walaupun ikut lelang, kalau emang memungkinkan, kenapa tidak? ya kalau memang aturan dasar rumah tangganya bisa, nggak ada masalah. Ya. Nah, kalau ini yang jadi masalah ketika tidak ada misalnya, Iya, iya. tapi kok ada OPD-OPD terkait yang memang peduli dengan BUMD, memberikan satu kesempatan lah. Ya, Satu saya kesempatan seperti itu. yang memang bidangnya ada di BUMD. Ya. Apakah ini pertanyaannya? Apakah ini salah? Kalau boleh. Ini yang memang regulasi ini belum pernah saya temui ya. Iya, iya, iya. Permasalahannya ketika BUMD mau ambil itu tentu harus berpikir panjang. Karena kita bicara pemain dalam tanda kutip di Pringsawi ini luar biasa. Ya, udah banyak Dari pemain ASM-nya, kawakan ya. Dari langkawannya, dari PT atau CV yang terakomodir di satu bos, Iya. yang dia bisa kendalikan satu pekerjaan di satu dinas misalnya. Contoh begini, di zaman dulu, di suatu saya di Tanggamus, PU itu misalnya ada kegiatan 2 triliun misalnya. Kita sebut aja si A, udah saya tutup dulu 2 miliar. Tapi yang ngatur siapa yang bekerja di situ saya. Nah, kalau sekarang ini kayaknya sih saya udah agak sumir ya, maksudnya Iya. sudah jarang dengar yang begitu karena sistemnya sudah e-katalog tadi. Iya. Meminimalkan begitulah ya. Betul. Tapi e-katalog pun yang buat kan kita manusia ya. Iya. Yang ada celah. tentunya ada celah di situ. Nah, celah-celah ini kan memang orang-orang tertentu yang punya Ya punya keahlian. keahlian. Artinya paling tidak begini Mas Wahyu dan kawan-kawan ini. Artinya kalau memang benar-benar ada sinergitas antara pemerintah dengan BUMD dan dengan masyarakat, saya yakin pemerintah pun akan mengeluarkan regulasi sehingga nanti pengadaan-pengadaan bisa dialokasikan ke BUMD. Ya. Sehingga BUMD tinggal menyiapkan aja administrasi kelengkapannya. Karena segala hal sesuatu kayak anggaran itu kan penguasa anggaran dari bupati. Betul. Setiap dinas juga penguasa anggarannya Pak Kadis. Terserah Pak Kadisnya mau apa tidak. Tapi gini, kontrol sosial, kontrol government itu kan yang punya banyak nih, salah satunya Betul. pers ya. Ya, 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 Dia ya. akan menyoroti betul. Ya. Nah, artinya dari pembahasan anggaran di DPRD sampai ke Palu dikembalikan lagi ke pemerintah, ke eksekutif untuk dilaksanakan. Ini kan Hubungan. ada satu jalur yang nggak semua orang tahu. Iya, Itu iya. regulasi itu. Iya, iya. Nah, bagaimana nanti orang-orang yang memang atau lembaga-lembaga yang di bawah pemerintah yang sudah
patut atau layak mendapatkan bagian dari itu tentu berdasarkan satu tadi disebut oleh Mas Adi, integritas pertama lah. Ya. BUMD tadi Mas Budi juga nyampaikan sudah harus mampu menunjukkan ya, kami bisa BUMD. Nah tentunya dengan progres-progres yang memang nyata. Masyarakat langsung tahu, wah keren banget itu sukses, wah itu BUMD sukses. Nah ketika pemerintah melakukan alokasi itu, saya rasa masyarakat akan diam. Diam bukan berarti nggak peduli ya. Nggak peduli. Kita menunggu Wait and see. tingkat keberhasilannya atau kegagalannya. Dua hal itu. Tapi menarik pertanyaan Mas Ako tadi. Kalau toh memang ini tertangkap oleh pemerintah daerah, tentu harusnya mereka sudah buat formulasi lah ya. Ya formulasi. Bagaimana sih, karena ini BUMD tadi dianalogikan oleh Mas Dodi sebagai anak bayi yang butuh ya ngomong, dikasih susu, dikasih macam-macam. Ya. Nah, artinya tugas pokok pemerintah daerah harus ada. Maka tadi saya agak kaget ketika seorang bupati menyampaikan saya nggak punya kepentingan. Nah ini kepentingan yang seperti apa? Nah, harusnya itu bagian dari ranah bupati sebagai pemimpin daerah yang melekat di dirinya. Iya, melekat kemana-mana. Iya. Walaupun mungkin Pak Haji menyampaikan itu sebatas pribadi sebagai pengusaha, sah-sah aja. Tapi ketika ini terpublish, maka melekat itu udah jadi hal yang pokok. Dia sebagai bupati harus peduli dengan semua yang terjadi. Ya justru disitulah peran pemerintah daerah memang bentuk support, bentuk komitmen terhadap BUMD itu dalam bentuk regulasi. Salah satunya jangan itu. cuma keluarkan SK urip karbu masih kan. Habis itu Bisa Pak. nggak dituntut. Itu melahirkan regulasi yang berpihak kepada BUMD. Iya. Karena itulah. Karena itu yang berkaca biasa dari yang kemarin, ya seperti itu kurang lebih masalahnya. Jadi ada ketidaksiapan regulasi. Jadi makanya yang saya sampaikan tadi di awal, kalau saya mikir 2-3 kali untuk maju itu, gitu lah. Ya enggak tahu, tiba-tiba ada dorongan ya dari dalam diri kita sendiri. Ya, itu tadi, walaupun orang lain termasuk kawan-kawan semua bilang saya gendeng, gemblung, kemudian ya udah, ya saya terima gitu loh. Tapi nanti Mas, kalau sampai nanti jadi harus lebih gendeng Mas. Oh harus iya, lebih gemblung. Karena kalau nggak gemblung, nggak gendeng, nggak bakal jadi nggak mampu merubah apa-apa. Karena ya, mau gendeng kalian kalau gendeng Mas. Iya. Karena yang di dalam itu gendeng. Nah, karena ya selama ini ya, karena saya ada ya karena saya istilahnya ada di organisasi, seringlah diundang ke Musrembang, terus kemudian RPJMD itu kan ya sering menyampaikan usulan, pendapat, solusinya juga sekalian. Dan hasilnya apa? Eksekusinya. Ya cukup Secara di buku. Ya kembali sampai jumpa di Musrembang. Itu tadi. Ya itu tadi muter-muter. Sampai jumpa tahun depan. Ada. Yang tadi kemarin ambil hikmahnya buat evaluasi. Ya. Yang kemarin itu APBN Mas. Apa itu? Ambil baiknya, ambil positifnya, buang negatif. Oh iya APBN. Oh, iya betul. Justru kita itu belajar sama orang lain, bukan hanya tingkat keberhasilannya, tapi kita pelajari persoalannya apa yang menyebabkan itu. Semuanya. Nah itu kita harus punya intelijensi, ada kecerdasan di situ. Nah juga kita dalam memanage orang, kita juga harus punya kemampuan untuk bisa membaca karakter, sehingga tadi relate. Nah dari 4 orang kan belum ketemu nih, gimana caranya bisa bergerak bersama? Yaitu tadi kita kemampuan membaca karakter seperti itu. Itu bisa Ngomong jam berapa Mas Ayu? Waduh, ini akhirnya ngobrol nggak habis-habis ininya. Habisin dulu. Ya, Numpuk kerjaan nih. Mas, aku tambah bandreknya lah kayaknya. Mas, Hampir jam 11. berarti bandreknya enak ini nambah ini. Iya. Enak. Cocok. Tadi begitu jadi buat campurannya apa Jai?